Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, mohon maaf sebelumnya Ibu tidak bisa tatap muka secara langsung dikarenakan ada acara mendadak. Jadi kita hari ini online dulu ya. Hari ini tuh kita akan mempelajari materi yang sangat penting dan relevan dengan kehidupan atau kondisi bumi kita saat ini, yaitu tentang perubahan iklim dan keanekaragaman hayati, serta bagaimana hal ini itu berkaitan erat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya itu SDGs 15, yaitu kehidupan di darat. Nah, materi ini tuh akan membuka wawasan kita mengenai hubungan manusia dengan alam, dan apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk melindungi kehidupan di bumi, termasuk kehidupan di sekitar kita. Oke, lanjut. Nah, setelah mempelajari materi ini tuh siswa diharapkan memahami berbagai macam ancaman terhadap keanekaragaman hayati, termasuk hilangnya habitat, pengundulan hutan, fragmentasi, eksploitasi berlebihan, dan spesies invasif. Dan juga dapat menghubungkan ancaman ini dengan keanekaragaman hayati setempat. Yang kedua itu siswa mampu terhubung dengan lingkungan alam setempat dan merasakan empati dengan kehidupan non-manusia di bumi. Yang ketiga itu siswa mampu merancang dan melaksanakan aksi sederhana untuk melestarikan keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar kita. Oke, lanjut. Nah, apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati atau biodiversity adalah variasi kehidupan di bumi ini yang mencakup keanekaragaman genetik, spesies, dan ekosistem. Misalnya itu di hutan hujan Indonesia. Nah, kita bisa menemukan ribuan spesies tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang unik. Nah, keanekaragaman ini tuh bukan hanya indah, tapi penting. Ia juga mendukung sistem pertanian, obat-obatan alami, menjaga iklim, dan menyediakan sumber daya yang juga dibutuhkan makhluk hidup. Jika kita kehilangan keanekaragaman hayati, kita juga kehilangan fondasi kehidupan manusia. Jadi, jagalah. Lalu, apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan signifikan dalam suhu, pola hujan, dan cuaca ekstrim yang terjadi dalam jangka panjang. Akibat apa? Akibat aktivitas manusia seperti pembakaran fosil, terus juga pengundulan hutan dan industri. Nah, dampaknya ini tuh sangat nyata, yaitu suhu bumi meningkat. Terasa kan kita saat ini tuh jadi kayak makin panas nih. Terus juga es di kutub itu mencair, seperti yang di berita-berita tuh kutub di es di kutub itu eh, jadi tingkat sedikit sekarang. Terus juga laut naik, contohnya itu di Jakarta tuh, itu kan tinggi laut daripada pemukiman. Nah, itu akibat perubahan iklim. Dan juga musim itu jadi tidak menentu seperti sekarang nih. Kadang hujan, kadang beberapa hari panas, nanti besoknya hujan, nanti panas lagi hujan lagi, itu kan jadi itu tidak menentu. Nah, perubahan ini juga mengganggu pola hidup hewan dan fosil. Nah, beberapa spesies tidak bisa beradaptasi dan punah. Perubahan menjadi besar bagi stabilitas. Selanjutnya, hubungan perubahan iklim dan kehilangan keanekaragaman hayati. Nah, hubungan perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati itu perubahan iklim mempercepat kepunahan spesies. Misalnya itu suhu menyebabkan naiknya habitat hewan tertentu menjadi tidak cocok lagi. Lalu tanaman tidak bisa berkembang di iklim baru.
dan hewan itu tidak bisa bermigrasi dengan cepat. Nah, eee, perubahan yang terjadi, kita juga melihat ekosistem hutan tropis yang semakin terancam, padahal hutan menyerap karbon dan menjadi rumah bagi jutaan spesies. Jadi perubahan iklim dan keanekaragaman hayati ini tuh saling berkaitan. Jika satu terganggu, ya yang lain juga ikut terkena dampaknya. Lalu selanjutnya yaitu ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Nah, di sini tuh ada 5 ancaman utama. Yang pertama itu hilangnya habitat. Hilangnya habitat karena apa? Akibat pembukaan lahan, pembangunan, dan pertanian. Terus juga yang kedua penggundulan hutan. Nah, penyebabnya itu menyebabkan hilangnya spesies tempat tinggal atau tempat tinggal spesies. Lalu juga fragmentasi habitat. Itu contohnya jalan yang membelah hutan dan memisahkan populasi hewan. Yang keempat itu eksploitasi berlebihan. Nah, contohnya itu penangkapan ikan atau penebangan pohon secara tidak berkelanjutan. Yang kelima atau yang terakhir itu spesies invasif, yaitu makhluk hidup tunggal yang mengganggu ekosistem lokal. Nah, semua ini tuh mempercepat kepunahan spesies. Selanjutnya ancaman atau studi kasus lokal. Nah, Ibu punya beberapa contoh studi kasus yang kita itu tidak perlu jauh-jauh, contohnya itu di Kalimantan. Penebangan hutan mengancam habitat orang utan. Lalu di Sumatera itu ada harimau dan gajah itu berkonflik dengan manusia karena apa? Karena habitatnya dirusak atau rusak. Jadi gajah dan harimaunya itu marah mungkin mengganggu manusia. Lalu di danau-danau kita eceng gondok yang tidak terkendali menutupi permukaan udara dan mematikan spesies asli. Nah, ancaman ini tuh nyata dan terjadi di sekitar kita. Selanjutnya dampak langsung terhadap kehidupan di sekitar. Apa sih dampak langsung terhadap kehidupan di sekitar kita? Yaitu hilangnya keanekaragaman hayati itu berdampak langsung pada kita. Contohnya itu air bersih dan makanan itu jadi sulit diperoleh. Banjir dan longsor lebih sering karena pohon-pohon yang menahan udara itu ditebang. Bahkan budaya lokal yang menyatu dengan alam itu ikut hilang. Misalnya itu tanaman obat tradisional yang punah itu membuat kita kehilangan warisan nenek moyang. Jadi kita harus menjaga ya kalau ada pohon-pohon obat itu atau tanaman obat itu. Selanjutnya menumbuhkan empati terhadap kehidupan non manusia. Nah, kita perlu belajar merasakan kehidupan makhluk lain. Bayangin aja, jika kita jadi burung yang sarangnya hilang karena pohon ditebang, atau ikan yang tidak bisa bernapas karena sungainya tercemar. Dengan empati, kita menjadi lebih peduli. Kita juga tidak hanya memikirkan manfaat bagi manusia, tetapi juga melanjutkan eh, bagi semua makhluk hidup di bumi ini. Jadi kalau kita empati itu kita jadi apa namanya? Kita tuh jadi mikir. Kita tuh jadi mikir apa sih dampaknya buat kita? Apa sih dampaknya buat kehidupan lain? Contohnya hewan, kayak tumbuhan gitu. Apakah aman atau tidak? Nah, selanjutnya apa yang bisa kita lakukan? Tindakan apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana saja. Contohnya itu menanam pohon. Lokasinya itu di sekitar rumah atau sekolah. Jika tidak bisa ya kita tidak membuang sampah sembarangan. Terus juga kita dapat mengurangi penggunaan plastik. Kalau jajan tuh kita mending bawa wadah sendiri.
jangan menggunakan plastik, terus juga mengikuti atau membuat kampanye lingkungan di media sosial. Nah, aksi kecil yang dilakukan bersama itu bisa berdampak besar bagi bumi. Jadi, walaupun kita sedikit-sedikit atau melakukannya tindakan sederhana, jika berkelanjutan itu juga akan berdampak besar bagi bumi kita. Selanjutnya, di sini ibu akan apa mengajak kalian membuat proyek nyata, atau ibu akan menugaskan kalian secara berkelompok. Nanti ibu akan bagi kelompoknya ya. Nanti ibu akan kirim kelompok atau list-list namanya. Nah, apa tugasnya? Nah, tugasnya itu observasilah keanekaragaman hayati di sekolah atau di sekitar rumah kalian. Lalu coba catat spesies yang kalian temui dan apa ancamannya. Lalu yang selanjutnya buat aksi nyata, yaitu bisa dengan menanam pohon, terus juga membuat poster kampanye, lalu disebarkan ke media sosial, atau kegiatan bersih-bersih lingkungan. Nah, kalian bisa bekerja kelompok dan merundingkannya setelah ini ya, setelah ibu bagi kelompoknya. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari materi kita kali ini yaitu bahwa perubahan iklim dan keanekaragaman hayati itu saling berkaitan erat, di mana kerusakan ekosistem dan aktivitas manusia seperti deforestasi, eksploitasi berlebihan, serta masuknya spesies invasif mempercepat hilangnya spesies di bumi. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDG 15 ini menegaskan pentingnya melindungi kehidupan di darat sebagai upaya menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup. Melalui pemahaman, empati, dan aksi nyata, kita sebagai generasi muda itu dapat menjadi agen perubahan dalam pelestarian lingkungan. Itu dimulai dari lingkungan sekitar kita dulu aja, atau lingkungan sekitar kita sendiri ini. Jangan jauh-jauh dulu. Nah, sebelum kita akhiri, apa yang paling mengejutkan atau membuat kalian berpikir dari materi hari ini? Lalu apa kalian merasakan lebih terhubung dengan alam setelah mempelajari ini? Yang ketiga, apakah langkah pertama yang akan kalian lakukan untuk ikut menjaga keanekaragaman hayati? Coba kirim jawaban kalian di grup WA ya. Nanti ibu akan baca satu-satu. Oke, selanjutnya. Nah, sebagai penutup, ibu ada kutipan nih. Kita tidak mewarisi bumi ini dari nenek moyang kita, tapi meminjamnya dari cucu kita. Jadi, mari kita jaga alam kita ini bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan. Jadilah generasi yang peduli, aktif, dan punya aksi nyata demi bumi yang lestari. Cukup sekian dari Ibu. Kurang-kurangnya mohon maaf. Tadi jangan lupa tugasnya dikerjain, tugas proyeknya nanti Ibu bagi kelompok. Terus tadi jawaban yang tadi juga yang 3, jangan lupa kirim jawabannya di grup WA, nanti Ibu akan baca. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.